Harusnya lu direct DM gue, minta maaf, DM Fadil minta maaf, baru lu post di feed. Lu post di feed dulu, ini citra nih. Lu ngurusin citra lu sendiri, padahal lu udah merusak citra gue dan Fadil. Muntah lagi. Hey everything, thank you udah nonton video ini dan selamat datang di update. Ada apa di internet? Halo semuanya, apa kabar? Kita udah masuk ke bulan baru lagi nih, bulan November, nggak terasa ya? Terus habis itu besoknya lagi nanti Desember. Tahun ini kayaknya kerjanya tiduran mulu, di rumah aja ya, tapi tau-tau udah mau tahun baru. Ya udah nggak apa-apa. Semoga tahun depan ini bisa lebih baik lagi situasi dan kondisinya ya. Dan yang jomblo-jomblo nih juga pada dapat pasangan. Soalnya percuma nih, kemarin gua udah update Tinder, jadi yang premium ada corona. Jadi kagak bisa ketemuan. Mau kopi darat, nggak boleh dine in di tempat. Atau giliran udah dapet restoran yang bisa makan di tempat nih, gebetan match nggak mau ketemu perkara takut katanya. Soalnya dibilang muka kita bawa virus. Wajahmu sangat mengerikan, Mas. Aku merasa jijik kalau lama-lama melihatmu. Emang jadi berantakan nih semua rencana tahun ini. Ya anyway, makanya sekarang kita update aja dulu yuk. Dan mengawali bulan yang baru nih, itu jangan yang serem-serem banget mulu lah, atau yang kriminal-kriminal begitu. Takut. Walaupun tapi berita update kali ini, itu tetap nggak jauh-jauh dari yang namanya serem-sereman hantu, sama yang sadis-sadis juga, gengs. Nah oke, langsung aja kita ke berita yang pertama nih. Yang lagi rame-ramenya dan sempat kemarin trending di Twitter, yaitu tentang para penonton netizen yang merasa kecewa oleh tayangan live streaming Jurnal Risa beserta tamu undangannya pada saat itu, yang mana ada selebgram papan atas yang lagi naik daun tuh, yang namanya Keanu sama Fadil. Jadi sebenarnya kenapa ini berita juga bisa jadi booming rame banget? Itu ya soalnya bawa-bawa sama dua selebgram ini yang emang lagi booming juga. Jadi pasti ini semacam ya sasaran empuk lah untuk berita. Dan buat para pencinta horor nih, siapa sih yang gak tau Teresa? Gue pribadi kan juga nonton ya, apalagi film Danur tuh yang hits banget. Abdi teh ayeuna gaduh hiji boneka. Ya Allah, serem deh gak nyanyi begituan kan ya. Sok berani kita gitu anaknya. Nah terus gue pas denger baca headline beritanya tuh pada nulis Jurnal Risa menipu publik. Terus ada juga Jurnal Risa, Keanu dan Fadil melakukan penipuan. Nah kan kita kaget ya, nipu apaan emang sih? Apakah di acara itu sok-sok kesurupan atau bagaimana? Soalnya kan yang kita tahu nih, acara-acara lain tuh yang kayak penelusuran makhluk gaib gitu ke tempat-tempat serem, itu kan isinya tiap hari kayak kesurupan mulu. Kayak bener gak sih itu? Jadi percaya nggak percaya begitu. Dan sebenarnya ini tuh kasusnya, akarnya itu nggak jauh beda sama kasusnya Via Valen yang kemarin, gengs. Yang katanya Via Valen tuh dituduh plagiat. Nah kalau di sini kasusnya itu Teresa, Keanu dan Fadil dituduh menipu sama si netizen. Jadi gini, gua rangkumin dulu asal muasal ceritanya biar enak ya. Jadi acara Jurnal Risa itu tuh bekerja sama dengan sebuah IO, event organizer, yang membuat suatu kemasan acara baru bernama Ghost Boost Tour Jurnal Risa. Jadi plesetan dari Ghostbuster. Jadi ini Ghost Boost Tour. Ya anggap aja kayak acara baru di TV lah. Jadi emang ini di luar dari YouTube-nya Jurnal Risa. Dan karena bekerja sama dengan IO, tentunya yang memanage acara tersebut ada IO yang bersangkutan. Namun gak tahu juga ya, di baliknya itu mungkin ada rembukan atau konsepnya itu bersama tim Jurnal Risa juga mungkin. Yang jelas soalnya pokoknya acara ini itu tuh ternyata berbayar, gengs. Yang mana tiketnya itu dijual dengan harga Rp20.000 sekitar segitulah untuk melakukan orang nih kalau mau live streaming. Yang tiket itu dijual di sebuah platform penjualan tiket online besar gitu deh, kalian pasti tahu. Pokoknya intinya kalian kalau mau nonton tuh itu ya harus bayar, semacam kayak nonton konser online lah. Yang sekarang kan streaming semuanya pada berbayar tuh. Nah acara Ghostbuster ini itu ceritanya masuk ke episode kelima, dimana yang namanya juga tour ya. Jadilah ini kayak pindah-pindah kota, dan kota yang dituju itu adalah Yogyakarta di episode kelima ini, dengan bintang tamunya itu Keanu sama Fadil. Nah jadi mereka ini kan selebgram lagi terkenal nih. Katanya tiket streamingnya aja itu udah habis sekitar 30 ribuan. Jadi yang mau nonton tuh ada 30 ribu orang kurang lebih. Yang rencananya live streamingnya itu akan diadakan di hari Jumat kemarin tanggal 30 Oktober. Namun pada hari H tuh pas sudah mau mulai acaranya, tiba-tiba semacam kayak terjadi gangguan teknis, gengs. Sehingga orang-orang yang udah beli tiket online tadi terus mau nonton nih, itu katanya baik yang nggak bisa masuk, nggak bisa login gitulah. Atau kalau udah login juga kayak ngeliatnya kualitas gambarnya tuh pecah. Pokoknya jadinya banyak keluhan dari para penonton. Yang jadinya sama pihak IO, siaran itu ditunda dari hari Jumat menjadi hari Minggunya tanggal 1 November. Selain jadinya penonton di bete, ya kayak wajar aja lah ya. Misalkan lu lagi nonton konser, udah di venue udah dateng, pakai dibatalin, ditunda sampai 2 hari ke depan. Kan repot ya begitu ya. Dan juga satu lagi, katanya kan tadi live streaming, kok bisa ditunda direvisi tanggalnya jadi ke tanggal 1 November tuh dari tanggal 30, dengan pas ditonton di hari Minggunya itu
adegannya sama kayak awal-awalnya, kayak tadi kan udah ada yang nonton tuh di tanggal 30 tapi macet-macet. Nah, berarti itu nggak live streaming dong yang pas hari Minggu. Jadi kan beda feel-nya gitu. Yang ditonton bukan adegan live yang bisa aja udah diedit-edit atau di-cut-cut gitu misalnya. Di sini sebenarnya ada penonton yang jadinya ribut sama ada yang penonton yang slow bae, udah bodo amat. Yang penting gue bisa nonton. Mau ditunda kayak mau kagak kayak. Yang penting pokoknya intinya gue mau nonton Teresa kayak Anu sama Fadil kan begitu. Tapi karena hal tersebut, yang namanya netizen nih, yang curigaannya tuh udah kayak Intel. Gue curiga deh, emang ada Intel kali yang beli itu tiket kali ya? Terus jadi ngambek begitu. Gimana terungkap sebuah fakta bahwa sepertinya memang dari awal tayangan yang diklaim live streaming itu bukanlah beneran live alias tapping. Maksudnya mau itu tayangan tetap ditayangkan di tanggal 30 November tuh, video yang ditonton oleh pemirsanya itu jatuhnya juga bukan live melainkan tapping yang emang udah direkam beberapa hari sebelumnya, sebelum tanggal 30. Soalnya ada netizen nih yang merasa curiga kalau waktu di hari Jumat tanggal 30 November itu, Oktober, selebgram namanya Fadil tadi, itu kan emang kayak selalu update kesehariannya di Instastory gitu kan. Nah, pada hari itu dia lagi ada di rumahnya, di Jakarta, bukan di Jogja. Ya gimana bisa gitu, kalau acara Ghost Booster tadi, yang katanya live stream di Jogja, tapi kok orangnya di Jakarta? Apa jangan-jangan di Jogja itu ada hantu yang menyerupai Fadil? Soalnya kalau dilihat lagi di Instastory-nya tim Jurnalisa, mereka nih postingnya kayak lagi siap-siap syuting di Jogja dengan Fadil dan Keanu. Jadi pada hari itu, seolah-olah mereka ya beneran lagi ada di Jogja, udah mau syuting. Lah, berarti kan jadi Fadilnya ada dua dong. Satu di Jakarta, satu di Jogja. Ternyata nggak seserem itu loh, gengs. Soalnya ternyata itu beneran acara tapping, bukan live. Karena hal itu jadi rame. Netizen merasa telah dibohongi hidupnya. Sama pacar dibohongin, sama teman dibohongin juga. Masa mau nonton hiburan juga dibohongin? Lah kan sedih ya. Dan jadinya nih baik yang menghujat orang-orang yang terlibat dalam acara tersebut. Yang ada di sini ya konteksnya para talentnya, Teresa, Fadil, dan Keanu. Mereka menganggap kenapa sih harus membohongi fans? Ngakunya live padahal tapping. Padahal kalau nggak usah dipakein embel-embel live-nya pun, bilang aja ini ada video baru dari Ghostbuster gitu. Ya nggak apa-apa juga kok. Oh kan mereka tujuannya itu emang ngefans sama orang-orang ini kan, dan mau nonton mereka intinya. Nah jadi kurang lebih itulah awal permasalahannya, gengs. Kasus pembohongan yang dikecewakan oleh para netizen mengenai live streaming sama si tapping. Nah lalu setelah hal itu, Keanu dan Fadil ini selaku bintang tamu merasa kok namanya jadi bawa-bawa ya, kayak jadi jelek gitu kan, seolah-olah mereka ini nipu para fansnya. Padahal menurut pengakuan mereka berdua, mereka tuh nggak tahu ternyata acara itu disebut dengan embel-embel live streaming karena mereka ya taunya pokoknya shoot aja kolaborasi sama Teresa. Nah untuk masalah Keanu dan Fadilnya ini tuh makanya gua anggap mirip sama kasusnya Via Valen yang kemarin tuh yang jatuhnya kayak terima jadi nurut apa yang disuruh ke mereka aja. Nah jadi memang menurut klarifikasi mereka dari awal nih saat mereka dicat sama pihak IO, biasalah kayak nanyain mau nggak nih collab sama Teresa di Jurnalisa untuk acara Ghost Booster itu. Dan pihak IO udah nanya sebenarnya red cardnya berapa atau kayak harganya lah untuk mengundang Keanu dan Fadil. Nah Keanu mengaku katanya kalau dia ini collab sama orang itu tuh nggak pernah minta bayaran. Gua kalau collab sama orang nggak pernah dibayar. Gua collab tuh karena mau. Sama, makanya gue bilang gini, Nu, kok ini ada budgetnya ya, Nu? Karena kan sekarang emang lagi zaman-zamannya collab ya. Soalnya kolaborasi itu emang sama-sama menguntungkan antara kedua belah pihak. Jadi simbiosis mutualisme lah. As long as emang misalkan suka nih sama orang yang pengen diajak collab dengan maksud biar kenal dan tambah koneksi aja gitu, Keanu mengaku selalu kayak ayo jalan aja, gak usah ngomongin duit lah kasarnya gitu. Karena mungkin di awal juga Keanu sama Fadil ini emang taunya itu adalah collab regular biasa, kayak bikin video Jurnalisa lah. Soalnya toh memang di YouTube-nya Jurnalisa pun orang sering tuh banyak ngundang-ngundang bintang tamu buat kolaborasi. Jadi ya emang udah sewajarnya gitulah. Nah pihak IO ini sepertinya dari awal memang tidak ngomong kalau ternyata itu adalah acara komersial ataupun berbayar yang ada tiketnya, jadi jual tiket. Pokoknya ngomongnya collab doang. Jadi memang pas deal, Keanu dan Fadil ini bilang ya udah, jatuhnya itu bisa dibilang apa ya, gratis mungkin. Soalnya walaupun tetap ini nya bayarin tiket PP, kereta sama hotel itu mah udah standar memang kewajiban ya, namanya juga ngundang tamu, masa suruh bayar sendiri kan gak etis. Nah tapi karena ini ternyata jatuhnya adalah bisnis yang komersial, masa iya ada bisnis yang gratisan? Nah habis itu barulah ini Keanu sama Fadil tahu kalau ternyata acara tersebut ada tiket yang dijual tadi tuh seharga kurang lebih Rp20.000. Baru ngeh tuh, oh berarti ini sebenarnya acara komersil. Sama aja misalkan acara konser atau acara pensi, terus ngundang mereka nih buat perform. Itu kan ya masa iya gratis, beda cerita gitu maksudnya. Ya konsepnya aja ini udah beda berarti antara collab regular di YouTube sama acara yang memang komersil yang memperjualbelikan tiket. Sedikit gambaran aja, walaupun di YouTube juga ada penghasilannya ya, tapi segede-gedenya penghasilan di YouTube tuh, itu paling berapa sih geng satu video? Nggak bakal nutup kalau mau bayar nih ngundang bintang tamu, apalagi sekelas Keanu sama Fadil seharga red card mereka. Mau itu yang nonton juga MM-an juga nggak bakal nutup. Paling gede aja nih ya, misalkan kalau di YouTube itu paling kira-kira ini kasarnya sekitar 5-8 juta buat satu video. Kalau yang nonton itu misalkan 3-5 juta, nah itu kan nggak kebayar. Kalau mau undang artis bayarnya pakai red card resmi. Makanya dari awal si Keanu ini menganggap sistem simbiosis mutualisme aja, nggak usah bayar tapi namanya bisa sama-sama naik gitu, hitung-hitung buat promosi gratis. Tapi lain halnya kalau ternyata ada tiket yang dijual. Kalau hitung-hitungan kasarnya lagi ya, harga
tiketnya tadi kan sekitar 20.000, dan yang beli untuk episode yang ada Keanu sama Fadilnya itu untuk menonton mereka itu habis terjual sekitar 30.000 lebih, hampir 40.000. Pas kita tahu tiketnya yang beli sebanyak itu 30 Around 30.000 sampai 40.000. Tapi kita taruhlah 30.000 lah, itu dikali 20.000 rupiah, berarti sekitar 600 juta, gengs. Jomplang banget kan antara YouTube sama acara yang memang komersil. Jadi memang ini berarti acaranya jatuhnya udah bisnis. Dan balik lagi, masa iya hari gini ada bisnis gratis? Karena tahu tadi kan acaranya ternyata itu komersil. Keanu nih minta, ya udah hotelnya bagus lah, semacam kamar yang suite. Soalnya jatuhnya bayaran mereka kan itu jauh dari red card yang semestinya. Katanya di situ nih, mulai ada sedikit masalah dari pihak IO yang seperti tidak bisa mengiyakan permintaannya Keanu untuk di kamar suite karena katanya over budget. Ya kita juga nggak tahu ya gimana hitung-hitungannya, karena itu kan gimana pun dapurnya mereka. Yang jelas di sini, Keanu katanya merasa kalau mungkin karena ini udah di tengah jalan ya istilahnya, dia baru minta hak-haknya. Soalnya kan emang baru tahu juga ternyata itu acara komersil. Pihak IO-nya tuh jadi semacam nggak suka sama dia. Karena waktu sampai di tempat nih, di lokasi syuting, pas dirinya datang, Keanu tuh nggak ditegur sama sekali sama IO-nya. Sedangkan rekannya si Fadil ini ditegur seperti biasa. Jadi istilahnya mungkin anggapannya itu pihak IO ngiranya ini Keanu artis banget ya, minta ini minta itu. Sedangkan kalau Fadil kan enggak. Padahal ya itu sebenarnya katanya permintaan mereka berdua. Cuman emang yang ngomong ke IO-nya langsung itu Keanu, bukannya Fadil. Dan hal itu dianggap sebenarnya wajar permintaannya, karena kalau hitung-hitungan dari Keanu, harga kamar suite yang di request itu masih dalam budget red card mereka. Karena ini hitungan bisnis ya. Cuman jadinya gue tangkap di sini adalah ini semua karena miskomunikasi aja dari awal. Dimana dari awal pihak IO ini mungkin tidak ngomong secara gamblang dan transparan kalau ternyata acara yang dibuatnya itu adalah acara yang komersil memperjualbelikan tiket. Jadi harusnya dari awal ya udah tetap ngotot minta red card regularnya aja. Kalau nanti dirasa masuk dalam budget, ya udah berarti kan bagus, lanjut. Tapi kalau dirasa over budget, kan di awal jadi bisa nego nih. Atau kalau tetap memang nggak masuk, ya udah nggak usah dipakai sama sekali. Jika memang dianggap misalkan kemahalan atau banyak mau, atau jadinya mungkin nanti pihak IO-nya rugi, kan beres. Karena di awal ini Keanu sama Fadil taunya ini collab sama komersil dan bilang semacam tidak usah bayar, jadinya mungkin nih pihak IO yang harusnya memang punya budget artis, misalnya katakanlah 10 juta gitu budget artis. Kebetulan nih artisnya nggak usah bayar, nggak minta uang. Jadi 10 jutanya bisa ditabung, lumayan tuh. Tapi di tengah jalan si artisnya ini mengetahui kalau acaranya itu komersil. Terus misalkan minta kamar suite yang harganya itu 15 juta. Karena sebenarnya red card dia itu 20 juta. Ini angka semua misalkan doang ya. Nah kalau versi artisnya kan, itu pasti merasa, lah gue cuma minta 15 juta kok. Ada red gue tuh 20 juta loh. Udah baik itu berarti gue kurangin 5 juta. Nah tapi versi IO, lah awalnya kan budget gue cuma 10 juta buat artis. Sekarang jadi bengkaknya 15 juta. Mau untung malah buntung. Ya semacam kayak gitu loh. Namun kalau kita lihat lagi dari perhitungan omset kotor tadi yang sekitar 600 jutaan, ya nggak tahu ya berarti itu hitungan itu gimana. Pegono. Nah jadi ini memang sepertinya ada miskomunikasi dari awalnya, yang mana berbuntut. Jadi nama Keanu sama Fadil ini kebawa-bawa masalah live streaming tadi. Jadi jelek. Padahal ya itu, mereka dari awal nggak tahu kalau itu ternyata ada embel-embel live-nya dan acara berbayar pula, baru taunya kayak di tengah-tengah gitu. Dan mereka mengakui kalau itu sebenarnya syutingnya tapping. Jadi kalau dari versinya mereka itu ya jadinya udah dibayarnya nggak sesuai, walaupun ya mereka senang-senang aja waktu syuting karena ketemu Teresa, mereka ngefans nih. Tapi kok ya jadi ikut ke bawah hujatan netizen gitu loh. Terus di Instagram IO-nya itu kan banyak nih komen-komen netizen yang minta klarifikasi. Nah si Keanu ini komen semacam kayak nulis up, tapi komenannya itu katanya dihapus. Kita komen up, komen aku dihapus. Dan akhirnya di Instagramnya juga pihak IO-nya itu telah memberikan klarifikasi melalui tulisan permintaan maaf kepada para talent, yaitu berarti tim Jurnalisa dan Keanu Fadil, yang semuanya jadi ikut disalahkan karena memang sepenuhnya itu katanya kesalahan dari pihak IO. Maaf, Bu. Nah tapi masalah belum sampai di sini gengs. Soalnya menurut Keanu dan Fadil lagi, dari pihak IO itu kayak tidak ada permintaan maaf secara personal ke mereka sebelum memposting statement tersebut. Jadi kayak nggak ada rembukan dulu lah. Soalnya gimana pun juga yang dibawa-bawa kan sebenarnya namanya Keanu sama Fadil juga. Lebih merasa kayak dari awal sampai ada masalah seperti itu, mereka tidak diperlakukan dengan baik dan malah dirugikan jatuhnya. Harusnya lu direct DM gue, minta maaf, DM Fadil minta maaf, baru lu post di feed. Lu post di feed dulu, ini citra nih. Lu ngurusin citra lu sendiri, padahal lu udah merusak citra gue dan Fadil. Jadi untuk permasalahan sebenarnya udah clear ya gengs. Yang mana maksudnya di sini pihak IO tuh meminta maaf kepada para penonton mengenai kendala teknis dan masalah tapping dan like-nya itu. Dan jadinya menyisakan semacamnya ada dua masalah sih. Dari Keanu dan Fadil yang merasa dirugikan karena mereka ya kan taunya itu cuma terima jadi aja kayak shoot terus kelar. Tapi jadinya kayak dianggap merusak kepercayaan oleh para fans-fansnya. Dan untuk tim jurnalisanya sendiri juga itu jadi kebawa-bawa. Soalnya pada hari itu di tanggal 30 Oktober, ya tadi tuh tim jurnalisa kayak mempost instastory yang seolah-olah sedang melakukan
melakukan preparation shoot di mana mau melakukan prosesinya hari itu. Padahal kan ternyata syutingnya itu ada tapping beberapa hari sebelumnya dari tanggal 30. Jadi kayak netizen mikirnya kok begitu ya. Ya tapi kan kalau menurut klarifikasinya tadi dari IO, itu sepenuhnya tanggung jawab mereka. Jadi para talent dianggap nggak tahu menau lah. Jadi menurut gue ya balik lagi semua ini hanya miskomunikasi dari awal, di mana tidak adanya transparan yang jelas dan gamblang jadinya ribet di tengah jalan. Dan kalau di sini IO bilangnya live streaming pada tapping ya itu emang berarti bohong ya. Jatuhnya ya salah. Tapi ya begitu industri entertainment. Semuanya emang udah dikemas, udah di prepare untuk disajikan buat jadi tayangan hiburan. Live streaming tuh emang kayak embel-embel yang menguntungkan untuk situasi sekarang sih, Nings. Kalau misalkan nggak dipakai embel-embel live streaming, itu mungkin jadi kayak dianggap kurang menarik buat penonton. Kalau tapping mah ntar aja paling juga bisa nonton di YouTube pada ngerekam. Jadi terpaksa dibuat live streaming ala-ala. Yang penting udah pada beli tiket kan? Ya udah cuan. Emangnya kenapa? Apa ibu salah kalau ibu lebih mengutamakan harta kekayaan? Next aja kita ke cerita selanjutnya, karena tadi kayak udah kepanjangan ya, tapi seru ya. Nah, tapi updatean kali ini tuh nggak kalah seru, dimana masih berbau dengan hal yang mistis. Nah, di sini ada penyanyi Brisya Jody yang memposting di sebuah story di Instagramnya, kalau katanya dia merasakan ada hal-hal ganjil di dalam rumahnya, gengs. Ini pokoknya sebenarnya agak random ya, jauh dari berita gosip yang biasa-biasanya tuh. Soalnya emang lebih ke arah horor dan kayak jadi paranormal activity. Nah, jadi katanya belakangan tuh badannya Jody suka biru-biru, kayak ada yang nonjok gitu, jadi lebam hitam-hitam. Pokoknya udah 2 bulan ini dia merasa kayak lemes banget, badannya berat, sakit semua, kayak abis melakukan aktivitas yang berat padahal nggak ngapa-ngapain juga. Yang jelas dia memang merasa ada yang nggak beres. Mau nggak percaya tapi ya dia ngerasain sendiri. Jadi percaya dan nggak percaya balik lagi. Sampai epicnya di kamar kakaknya itu ditemukan ada tanah kuburan. Nggak tahu kenapa ada begituan di situ, siapa yang naruh juga. Mistis banget nggak? Nah tapi saking kagetnya, itu tanah kuburan langsung dibuang, jadi nggak sempat direkam. Ya wajar aja sih, pasti kayak langsung buru-buru mau buang lah kalau ngeliat begituan. Dan waktu mamanya baru balik dari Jogja, katanya ini si Jody tidur terus sampai nggak bisa dibangunin kayak orang pingsan. Oh ya aneh banget, gak biasanya dia kayak begitu. Habis itu mamanya ini langsung nyiram satu rumah pakai air suci. Jadi disebar-sebar begitu, gengs. Dan tahu nggak habis itu apa yang ditemui? Tiba-tiba ada paku di kasurnya Jody dibalik spray begitu. Aku gini-giniin kasur. Aku kayak nemuin sesuatu di sini. Tolong bukain dulu ah, takut. Wah, gila. Tuh, jadi kayak ada paku beton gitu ya, yang abis tebel banget pakunya, ujungnya udah karatan tuh. Padahal katanya sebelumnya, itu spraynya juga baru diganti sama si Mbak, yang emang lagi bersih-bersih rumah, terus kenapa tahu-tahu ada paku? Ya tadi di sini kan udah diberesin ya Mbak. Aneh banget loh, itu bener-bener paku yang karatan. Dan abis nemuin paku itu, si Mbak yang ada di rumah tadi tuh langsung muntah-muntah. Lah kan serem banget ya, merinding gua. Mbak abis muntah. Muntah lagi. Maksudnya kalau di sini tuh ya begitu deh pasti deh. Apa-apa cerita jadi horor melulu. Takut jadinya, gengs. Soalnya jadi netizen juga banyak yang berkomentar kalau jangan-jangan itu adalah sebuah kiriman ilmu hitam. Ya bisa kayak macam santet, guna-guna, atau apalah yang maksudnya intinya jahat ke Brisya Jody. Tuh yang gini-gini males ya. Di sini apa-apa ujung-ujungnya dibilang main dukun. Kayak nggak aci gitu kan, serem gengs kalau mainannya begitu mah. Soalnya memang cerita-cerita perdukungan seperti itu, yang tahu-tahu nemu tanah kuburan lah, nemu paku lah, badan tahu tuh biru lah. Itu kan emang hal-hal yang selalu kita denger nih. Kalau dari cerita-cerita mistis macam begituan. Ya sampai sekarang tapi si Jody ini mengaku hanya bisa berdoa aja, meminta perlindungan ke Tuhan untuk dijauhin dari hal-hal yang kayak gitulah. Dan jadinya yang percaya nggak percaya. Mana ada nih netizen yang ngirimin gambar makhluk yang katanya ada di rumah tersebut yang dikirim orang. Nah, tapi untung nih netizen yang ngirim itu gambar mungkin nggak jago gambar kali ya. Jadi kelihatannya masih kartun 2D gitulah. Ilustrasinya nggak serem-serem banget. Nah coba kalau yang bisa ngelukis ini yang bener-bener sampai real, apa nggak merinding? Nah coba nih kalian yang akunya para anak indigo yang pada bisa ngeliat nih daripada jualin live streaming tiket mahal-mahal tapi ternyata tapping. Apa iya benar ada sesuatu di dalam video ataupun foto yang Brisya Jody upload? Komen di bawah ya. Nah tapi semoga sih semuanya baik-baik aja, gak terjadi apa-apa lah. Habis serem balik lagi kalau main udah mistis begini mah. Gak suka, gak ikutan gua. Tidak, gue nggak mau ngikut. Gue masak jengkol. Nah next buat menetralkan biar nggak horor banget, karena kan udah bukan bulan 10 Oktober lagi ya, udah ganti bulan. Nah tadi berita pertama tuh walaupun jatuhnya drama, tapi kan masih menyangkut tentang ekspedisi horor. Yang kedua beneran horor. Nah yang ketiga ini juga horor sebenarnya, tapi ya lebih kelakuan orangnya tuh horor banget ya. Saya tahu gimana, aduh ini beritanya beneran deh, udah nggak ngerti lagi gue. Lagu lama tapi kaset baru. Jadi ada sekelompok mbak-mbak yang memvideokan kelakuan di TikTok, dimana mereka nih makanin buah-buahan yang ada di supermarket, tapi dimakan tuh emang kayak digigit sekali doang terus dibalik lagi ke tempatnya. Maksudnya kan buah ngaco banget itu. Tarafnya udah ada jalan mentok. Yang apa coba maksudnya? Kalian lihat dulu deh. Tuh
niatnya kayak mau ngelucu apa bagaimana ya? Soalnya kan di dalam videonya mereka ketawa tuh. Tapi gue mau beneran nanya nih, beneran nih. Emang ada nih dari kalian nih menonton, ngeliat video tersebut terus ikutan ketawa gitu? Ada yang selera humornya mungkin sama-sama kayak mereka? Kayak, hahaha, lucu banget. Buahnya dibalikin lagi, habis dimakan. Kayak gak nyampe ke otak gua. Atau mungkin niatnya kayak mau sosok Bang Jago begitu kali ya. Jadi ala-ala geng Nero yang kelakuannya kayak rebel dan YOLO gitu hidupnya. Ya tapi kalau begitu mah udah siap-siap diringkus. Soalnya jatuhnya itu ya tindakan merugikan lah. Yang punya toko rugi, dan kalau ada customer yang sampai beli itu buah terus nggak tahu ternyata buahnya udah digigit, ya ikutan rugi juga lah. Amit-amit begitu kan. Jadi kenapa ini maksudnya kan kayak udah hal yang standar banget tuh. Nggak perlu pendidikan sampai tinggi bahkan sampai S3 ataupun gak usah jadi jenius maksudnya, tapi lebih ke etika dan perilaku aja nggak sih? Kenapa banyak orang yang melakukan hal-hal kayak konyolnya udah offset begitu, kayak bablas itu apa jauh banget, dan ujung-ujungnya pasti minta maaf. Kami mohon maaf kepada pihak Multi Ternate atas perbuatan kami yang memakan buah apel dan anggur dan tidak membayar. Ya udah, nggak apa-apa lah. Lumayan ada berita di update buat dibahas daripada kagak ada hitung-hitung ya, walaupun bikin 4 begitu. Kayak itu mbak berasa ilernya mengandung saripati vitamin A, B, dan C sama kolagen kali ya bun. Lu gigitin aja lah semuanya harusnya tuh. Yang ada di satu supermarket tuh yang dijualin sana lu gigitin tuh. Mau ada ikan lu gigit, Sunda lu gigit, baygon tuh, botol Wipol semua lu gigit. Jangan nanggung kalau bikin sensasi sekalian. So itu tadi berita-berita update kali ini yang gue pilih-pilihin aja yang cukup seru, karena berita-berita tadi memang mengundang banyak komentar dari netizen. Nah tapi selalu gue juga mau ngikutin nih template untuk minta maaf kalau ada salah-salah kata yang menyinggung, maafin gitu, misalkan terlalu julid ataupun ada info yang salah, langsung aja mainkan koreksi di kolom komentar. Dan thank you semuanya udah nonton, berarti kita ketemu lagi di update selanjutnya. Dadah.